Selamat datang di channel Kresin Kisah Horor. Para pencari misteri, senang sekali bisa kembali menemani waktu santai atau istirahat Anda dengan sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa cerita yang akan saya sampaikan hanyalah fiksi belaka dan ditujukan murni untuk hiburan semata. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, latar tempat, maupun alur cerita, itu semua adalah unsur ketidaksengajaan. Sekarang, redupkan lampu, pasang earphone Anda, dan mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa di Indramayu, ada sebuah cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Cerita tentang sebuah tanggapan sandiwara yang dipesan oleh seseorang yang seharusnya tidak lagi hidup. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang samar. Di sebuah rumah sederhana di daerah Indramayu, seorang pria paruh baya bernama Pak Warno duduk di ruang tamunya. Ia adalah pemilik kelompok hiburan seni sandiwara yang cukup dikenal di daerahnya. Malam semakin larut, dan ia hampir saja memutuskan untuk beristirahat, sampai suara mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Ketukan itu terdengar pelan, tapi terasa berat. Saat pintu dibuka, seorang wanita berdiri di sana. Wajahnya cantik, tapi pucat, dan matanya tidak benar-benar hidup. Pak Warno menyuguhkan teh. Wanita itu hanya tersenyum, tidak menyentuhnya. Namun saat ia kembali melihat, teh itu sudah berkurang. Wanita itu menyerahkan uang. Jumlahnya besar. Saat disentuh, dingin, bukan dingin biasa, seperti baru keluar dari dalam tanah. Saya tunggu ya Pak, jangan sampai tidak datang. Namun terasa menekan, seolah bukan permintaan, tapi peringatan. Mobil itu masih terlihat, lampunya menyala, namun
Tidak ada suara mesin. Mobil itu bergerak perlahan dan menghilang. Hari yang ditentukan tiba. Rombongan sandiwara berangkat. 5 truk penuh peralatan. Awalnya, suasana ramai, penuh tawa. Namun, semakin dekat ke lokasi, suasana berubah. Jalan mulai sunyi. Tidak ada warga. Tidak ada aktivitas. Padahal itu pagi hari. Beberapa anggota mulai merasa tidak nyaman. Pak, ini benar jalannya. Pak Warno hanya diam. Ia melihat catatan alamat itu lagi. Semua sesuai. Dan akhirnya mereka sampai. Semua turun. Dan semua terdiam. Yang mereka temukan bukan rumah, bukan panggung, tapi kuburan. Deretan nisan tua. Sebagian retak, sebagian miring, dan suasananya sangat dingin. Salah satu anggota menunjuk, "Pak, lihat itu." Di salah satu nisan tertulis sebuah nama. Nama yang sama dengan wanita itu. Pak Warno panik. Ia membuka tas, mengambil uang muka itu. Namun, uang itu berubah. Kusam, kotor. Di sela-selanya ada tanah. Tiba-tiba terdengar suara gamelan, pelan, jauh. Tapi jelas, mereka tidak sendirian. Di antara kuburan, ada yang menonton. Dan di depan, wanita itu duduk, menatap, tanpa berkedip. Mereka semua saling berpandangan. Beberapa mulai merinding. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan, menciptakan suara yang tidak nyaman di telinga. Saat itulah, seorang warga mendekat. "Loh, pada ngapain pagi-pagi kesini rame-rame?" tanyanya heran. Pak Warno pun menceritakan semuanya dari awal. Dari kedatangan wanita misterius, hingga mereka berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Wajah warga itu berubah serius. Ia
kemudian mengajak mereka ke kantor desa. Setelah perbincangan panjang dengan kepala desa dan beberapa warga, sebuah kesimpulan mulai terbentuk. Salah satu warga berkata pelan, "Di sini, kadang memang ada yang seperti itu, Pak. Kalau sudah lama tidak diadakan munjungan. Tradisi berkunjung ke makam atau tempat sakral sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Semua terdiam. Apakah mungkin wanita itu bukan manusia biasa? Apakah ia datang untuk menyampaikan keinginan yang tidak bisa disampaikan dengan cara biasa? Akhirnya, melalui musyawarah desa, diputuskan bahwa mereka akan mengadakan acara munjungan di pemakaman tersebut. Sebuah bentuk penghormatan, sekaligus jawaban atas kejadian misterius itu. Hari dan tanggal pun ditentukan. Pak Warno dan rombongannya kembali ke desa mereka. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar kembali. Di dalam truk, di tengah suara mesin yang bergemuruh, ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Uang muka itu masih ada, asli, tidak berubah, tidak hilang. Hari demi hari berlalu. Pak Warno masih menunggu. Kadang ia duduk di teras rumahnya saat malam, berharap mobil itu kembali datang, membawa jawaban. Namun yang datang hanya angin malam. Dan dalam diamnya, satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Manusia biasa atau utusan dari dunia lain yang ingin didengar? Namun, malam sebelum acara, Pak Warno bermimpi wanita itu datang. Kali ini wajahnya rusak, matanya kosong, dan ia berkata, "Saya sudah bayar." Pak Warno terbangun, keringat dingin, dan di lantai kamarnya ada tanah basah. Sejak saat itu, Pak Warno tidak pernah lagi menerima tamu malam hari, karena ia tahu tidak semua yang datang adalah manusia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Di balik setiap cerita yang kita dengar hari ini, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa rasa takut seringkali bukan berasal dari apa yang ada di luar sana, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bayangan, suara, dan kisah-kisah yang menyeramkan bisa menjadi nyata hanya karena pikiran kita memberi mereka bentuk. Semakin kita takut, semakin besar pula kekuatan yang kita berikan pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu nyata. Karena itu, jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Jangan sampai energi kita habis hanya karena membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Sebagai manusia, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada akal dan pikiran yang diberikan kepada kita untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi.
Ingatlah, Allah selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk merasa takut berlebihan, apalagi kepada selainnya. Tenangkan pikiran, kuatkan hati, dan kendalikan rasa takutmu. Karena sejatinya, yang paling berkuasa atas dirimu adalah dirimu sendiri dengan izin Allah SWT. Dukung terus channel Kresin Kisah Horor untuk terus berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.